Puji Tuhan Bapak Ibu Shalom, pada kesempatan saat ini kita kembali beribadah. Dalam ibadah ucapan syukur, kita sudah bisa melewati 1 tahun di tahun 2022, mulai dari bulan Januari sampai di penghujung tahun ini. Kita mengerti, menyadari bahwa semua karena kemurahan Tuhan. Untuk itu biarlah melalui ibadah ini, mari ajak seluruh keluarga kita, untuk kita boleh bersyukur bersama di rumah tangga kita masing-masing. Untuk kita boleh mengerti, menyadari, dan mengucap syukur kepada Tuhan atas segala kebaikannya yang tidak pernah berkesudahan. Berkat Tuhan menyertai Bapak Ibu sekalian, dan selamat untuk kita beribadah pada saat ini. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu Bapa atas segala kebaikan-Mu kepada kami dari awal tahun Januari 2022 sampai pada saat ini. Kami mengerti bahwa semua karena penyertaan Tuhan. Kami masih sehat, masih kuat. Bahkan kami memberi waktu untuk kami beribadah saat ini. Kami tahu semua karena Tuhan. Pimpin kami dalam kami beribadah. Sehingga setiap kami yang beribadah di rumah tangga kami masing-masing, semua kami boleh menikmati kehadiran Tuhan. Dan sungguh-sungguh boleh memberi kekuatan pengharapan kepada kami, untuk kami boleh menyongsong tahun depan dengan penuh pengharapan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Berkati ibadah ini dari awal sampai pada akhirnya, kuasa-Mu menjamah kami, memulihkan kami, sehingga melalui ibadah ini mujizat kesembuhan, kelepasan, dan segala perkara ajaib boleh terjadi dalam setiap kehidupan kami masing-masing. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita bersyukur kepada Tuhan, kita melihat bahwa Dia sangat baik. Dia adalah Bapa yang baik, yang luar biasa dalam setiap kehidupan kita masing-masing. Haleluya. Bapa, Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, ku berterima kasih, berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu, selalu baru dan tak pernah terlambat. Pertolongan-Mu besar, setia-Mu di sepanjang hidupku. Bapa, Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, ku berterima
hari ini yang Kau sediakan bagiku. Oh, ku naikkan syukurku, amin, buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu, selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setiamu di sepanjang hidupku. Oh, ku naikkan syukurku, amin, buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu, selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setiamu di sepanjang hidupku. Besar setiamu, besar setiamu, besar setiamu, besar setiamu di sepanjang hidupku. Haleluya, bersyukur kepada Tuhan, anak kasih-Nya besar, penyertaan-Nya. Haleluya, Dia sangat baik, Dia luar biasa. Syukur, haleluya. Terima kasih buat penyertaan-Mu, terima kasih Bapa. Haleluya, Kau sangat baik, Kau sangat baik. Haleluya, syukur, syukur, syukur. Kami bersyukur, syukur Tuhan. Haleluya. Terima kasih Bapa, selalu baru kasih-Mu bagi kami. Tak pernah terlambat pertolongan-Mu bagi kami yang berharap kepada Engkau. Itu yang kami alami di sepanjang tahun yang lalu ini. Tahun 2022. Penyertaan Tuhan, kasih Tuhan luar biasa. Terbukti bahwa Engkau adalah Allah yang hidup bagi kami yang percaya kepada Engkau. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Yesus kami ingin bersukacita di dalam Engkau. Amin. Bapak Ibu dimanapun berada, yang ada di rumah, mari kita berdiri bersama-sama. Kita pujikan Tuhan Yesus baik.
Dia sangat baik. Haleluya. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, oh Tuhan Yesus baik, hey, sungguh amat baik, hey, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Amin. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik. Amin. Untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Sekali lagi, tiada berkesudahan, tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Sekali lagi, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, dari selama-lamanya sampai selama-lamanya, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Amin. Beri kemuliaan bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Dia adalah Allah yang baik, dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Silakan duduk kembali, kita persiapkan hati kita untuk kita bisa mendengar firman Tuhan. Kita tahu bahwa musim akan selalu berganti, tapi kita punya Tuhan yang tidak pernah berubah, dahulu, sekarang, sampai selamanya. Kuasanya tetap sama, mujizatnya tetap sama bagi setiap orang yang percaya kepada Dia. Haleluya. Musim akan selalu berganti,
Kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi. Amin. Burung di udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Amin. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, amin, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, amin. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Oh, Tuhan
sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Oh. Haleluya, haleluya. Oh, sangat baik. Kau Allah yang memelihara setiap kami. Kau Allah yang menjadi jaminan bagi kami. Haleluya. Rancangan-Mu sempurna, rancangan-Mu sempurna. Haleluya. Kami percayakan hidup kami hanya dalam tangan-Mu. Haleluya. Haleluya. Syukur. Syukur Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami percaya pemeliharaan-Mu sempurna bagi kami semua. Tuhan selalu menolongku, menjaga setiap kami yang percaya kepada Engkau. Kami mau mendengarkan firman-Mu, berfirman kepada kami siap untuk mendengarkannya. Berkati hamba-Mu yang akan menyampaikannya, apa yang disampaikan datang daripada Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami siap mendengar firman Tuhan di dalam nama Yesus Kristus. Ayo berdoa dan bersyukur. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, puji Tuhan. Jumpa lagi dengan saya, Pendeta Rudianto Suryo dari surga yang dipercaya oleh Tuhan untuk mengembalakan sidang jemaat yang ada di Gereja Betel Indonesia Kemang Pratama, Kota Bekasi, Jawa Barat. Hari ini saya akan membawakan satu renungan firman Tuhan yang bertema Janganlah takut, aku menyertai-Mu. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasih Tuhan, tentunya kita sudah mendengar tentang keadaan situasi tahun 2023. Bukan saja di Indonesia, tapi ini akan melanda seluruh dunia. Ada apa dengan seluruh dunia? Berarti ini adalah salah satu tanda bahwa kedatangan Tuhan sudah semakin dekat. Tetaplah setia, tetaplah berjaga-jaga. Oleh sebab itu, kalau saya memberikan tema Janganlah takut, aku menyertai-Mu, ini bukan sekedar hiburan belaka, tetapi ini adalah janji Allah dalam setiap kehidupan kita. Saya ambil satu ayat firman Tuhan dari Yesaya 41, ayatnya yang ke-10. Yesaya 41 ayatnya yang ke-10. Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini
Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Kalau kita membaca mulai ayat yang pertama sampai ayatnya yang kelima, judul perikopnya adalah Tuhan membangkitkan seorang pembebas. Buat apa? Buat bangsa Israel. Pada saat itu Israel ada di dalam pembuangan di Babel. Ya, orang yang dibuang itu sama dengan orang yang dijajah, nggak enak, dan tentunya pastinya nggak nyaman. Ya, seenak-enaknya penjajah menjajah kita, tentunya kita ini kepingin bebas. Oleh sebab itu Allah menjanjikan seorang pembebas. Siapa pembebas itu? Yaitu Raja Koresi. Tapi yang saya mau menyoroti adalah ayat 10. Janganlah takut sebab aku menyertai engkau, dan seterusnya. Janji Allah ini bukan hanya buat bangsa Israel, tapi janji Allah ini juga buat kita semua. Tentunya ancaman, tentunya kesulitan yang akan kita hadapi di tahun 2023. Sampai kapan kita nggak tahu. Apakah kesulitan ini ketika kita percaya Tuhan Yesus, kesulitan ini tiba-tiba sirna? Enggak. Kesulitan tetap ada, kesulitan tetap akan kita lihat, tetapi Tuhan pasti akan memberikan jalan keluar. Ayat 6 dan ayatnya yang ke-7 itu berkata demikian dari Yesaya 41. Yang seorang menolong yang lain dan berkata kepada temannya, kuatkanlah hatimu. Ayat yang ke-7, tukang besi menguatkan hati tukang emas, dan orang yang memipikan logam dengan martil menguatkan hati orang yang menempa di atas landasan. Ia berkata tentang patrian, itu baik, lalu menguatkannya dengan paku-paku sehingga tidak goyang. Artinya Bapak Ibu Saudara, ketika kesulitan itu memang melanda, kita bukan bim salah bim lalu kita ini keluar dari kesulitan itu. Enggak. Kesulitan itu tetap ada di depan mata kita. Kesulitan itu tetap ada kita lihat. Dan bahkan mungkin kita juga merasakan yang namanya kesulitan. Bukan lalu kita menjadi orang Kristen, orang percaya, lalu bim salah bim, kesulitan itu tiba-tiba hilang, enggak. Tetapi ada peran penting ketika kita melihat sahabat kita, ketika kita melihat teman kita, ketika kita melihat saudara kita yang dalam kesulitan. Ayat 6 dan ayat 7 ini menunjukkan betapa kompaknya mereka. Satu dengan yang lain saling mendoakan, satu dengan yang lain saling menopang, satu dengan yang lain saling menguatkan. Itulah peran kita. Bukan kita lalu mengejek, lalu menghina, lalu memojokkan orang yang sedang sulit. Ingat bahwa kesulitan itu mungkin bisa saja melanda kita. Hal yang pertama, tetap ingat orang-orang yang ada di sekitar kita pun merasakan yang namanya kesulitan. Tapi kita jangan menertawakan. Biarlah kita terus mendoakan mereka, memberikan semangat kepada mereka. Nah, bagaimana caranya, Bapak, Ibu, Saudara, supaya masa-masa sulit yang akan kita hadapi, tetapi Tuhan tetap ada di dalamnya. Hal yang pertama, kita baca dari Yesaya 41, ayatnya yang ke-9 bagian B. Ayat yang ke-9 bagian B. Aku berkata kepadamu, engkau hambaku, aku telah memilih engkau dan tidak menolak engkau. Allah itu yang menetapkan kita, bukan kita yang memilih Allah. Kalau kita yang memilih Allah, bisa saja kita salah. Dan saya pastikan pasti salah kalau kita memilih Allah. Tetapi justru Allah yang memilih kita dan kita taat. Dan kalau Dia yang memilih kita, itu pasti benar.
Kalau Allah yang sudah memilih kita, menetapkan kita, nggak mungkin kita ini ditelantarkan. Efesus 1 ayatnya yang ketiga sampai ayatnya yang kelima berkata demikian. Efesus 1 ayat 3 sampai ayat 5 berkata demikian. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam surga. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Dalam kasih, Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anaknya sesuai dengan kerelaan kehendaknya. Jadi pasti Allah yang memilih kita. Kalau Allah yang memilih kita, nggak mungkin kita ini ditelantarkan. Dalam keadaan sesulit apapun, Allah itu pasti akan menyertai dan memelihara hidup kita. Tetap pegang bahwa Allah itu pasti menyertai kita. Hal yang pertama, ingat kita ini adalah hambanya, anaknya, orang yang sudah dipilih. Orang yang sudah ditetapkan untuk menjadi anak-anak Allah. Hal yang kedua, ayatnya yang ke-10 dari Yesaya 41 ayat yang ke-10 berkata demikian. Janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Takut dalam tanda kutip. Orang takut itu perasaan. Takut itu sama dengan, kalau buat saya ya, takut, ragu-ragu, bimbang, itu sama dengan orang yang tidak percaya kepada Allah. Orang yang tidak percaya bahwa Allah itu menyertai kita, itu orang takut. Contohnya, di dalam kegelapan. Atau ketika kita berjalan sendirian di kuburan. Atau di kamar mayat sebuah rumah sakit. Perasaan kita gimana? Takut kan? Apa yang kita takutkan? Setan. Tiba-tiba mayat itu bangkit. Bapak, Ibu, Saudara, setan, mayat itu bangkit itu hanya perasaan kita. Nah, kita takut. Itu sama dengan kita nggak percaya Allah itu menyertai kita. Poin yang kedua, supaya Allah itu menyertai kita di dalam kesulitan, di dalam segala hal kehidupan kita. Jangan pernah takut. Di dalam masa-masa sulit, dan masa sulit ini pasti ya, nggak mungkin nggak. Masa sulit itu pasti ya, karena itu sudah dinubuatkan. Tapi tetaplah percaya bahwa Allah itu menyertai kita, karena itu janjinya. Itu bukan janji seorang pendeta, bukan janji seorang presiden, bukan janji seorang rohaniawan, bukan. Tetapi itu adalah janji firman Tuhan. Yang berjanji siapa? Allah sendiri berjanji. Jangan takut. Saya ambil contoh. Matius 14 ayat 25 sampai ayat yang ke-27 berkata demikian. Matius 14 ayat 25 sampai 27 berkata demikian. Kira-kira jam 3 malam, datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu!" Lalu berteriak-teriak karena takut. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini. Jangan takut." Benar ya? Bahwa orang yang takut itu berpikir selalu hal yang negatif, yaitu hantu, setan. Orang yang takut, penakut menghadapi masa depan, selalu pikirannya, perasaannya itu dikuasai oleh yang namanya setan. Mari kita terus belajar bahwa pikiran dan perasaan kita itu harus dikuasai oleh Tuhan. Katakan amin. Sebab janji Tuhan, janganlah takut. Aku menyertai engkau. Poin yang ketiga, bagaimana supaya
kita ini disertai oleh Tuhan. Poin yang ketiga itu adalah jangan bimbang. Ayatnya yang ke-10 itu juga masih berkata demikian. Ayat yang ke-10 berkata demikian. Janganlah takut sebab aku menyertai engkau, janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Poin yang ketiga, jangan bimbang. Bimbang itu adalah orang yang meragukan kuasa Tuhan. Orang yang meragukan alias orang yang tidak percaya tentang kuasa Tuhan. Orang yang tidak percaya tentang mujizat Tuhan. Sebab mujizatnya sampai hari ini itu tetap ada. Mujizatnya sampai hari ini tetap dirasakan oleh orang-orang percaya. Oleh sebab itu, kalaupun kesulitan itu sampai mepet kita, tetaplah percaya, tetaplah jangan bimbang bahwa mujizatnya itu masih ada. Matius 14 ayat 28 sampai ayat 31 berkata demikian. Matius 14 ayat 28 sampai 31 berkata demikian. Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, Tuhan, apabila engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air. Kata Yesus, datanglah. Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam lalu berteriak, Tuhan, tolonglah aku. Segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang? Bimbang itu orang yang tidak percaya tentang kuasa Tuhan. Bagaimana supaya kita ini lolos atau ditolong oleh Tuhan? Jangan bimbang. Orang bimbang itu ragu-ragu terhadap kuasa Tuhan. Dan saya mau meyakinkan bahwa kuasa Tuhan itu sampai hari ini tetap ada. Bapak, Ibu, Saudara tentunya punya yang namanya kesaksian. Bagaimana Tuhan menolong. Saya ini singkat cerita Bapak, Ibu, Saudara 2015 sampai 2017. Saya pikir, ya udahlah, saya sudah selesai hidup saya di dunia ini karena mulai 2015 sampai 2017 itu limpa saya sudah membengkak yang harusnya limpa itu hanya 2,5 sampai 3 cm. Itu sampai 15 cm. Kenapa? Karena saya kurang minum air. Dan ketika limpa saya bengkak, limpa itu mendorong kantong makan saya sehingga saya tidak bisa makan. Saya makan bubur 2 suap saja, itu rasanya perut saya sudah penuh. Dan sudah nggak bisa makan, saya nggak punya tenaga dan segala macam. Dan saya pikir udahlah, selesai. Saya tanya sama dokter, beberapa dokter, itu tidak menemukan obatnya. Tetapi satu dokter yang memang dipilih oleh Tuhan, ketika saya berkunjung ke dokter ini berkata, ada Pak, obatnya cuma mahal. Saya nggak perlu sebut berapa rupiah, tetapi ketika istri saya ngomong, obat ini terbuat dari apa ya? Kok begitu mahal? Udahlah, yang penting saya bisa tertolong. Pada akhirnya Tuhan membuat mujizat. Dengan obat itu, lambat laun, limpa saya itu mulai mengecil dan memang belum sempurna sampai hari ini. Tapi saya yakin dan percaya, Tuhanlah yang memelihara. Karena saya tetap yakin, bukan karena obat itu, tapi karena kuasa Tuhan. Mujizatnya itu yang menyembuhkan saya. Oleh sebab itu Bapak, Ibu, Saudara, jangan pernah kita ini bimbang. Hal yang pertama tadi, tetap ingat, Tuhan itu yang memilih kita. Pasti nggak salah. Hal yang kedua, jangan takut dalam menghadapi situasi apapun. Dan yang ketiga, jangan bimbang tentang kuasa Tuhan. Maka hidup kita di tahun 2023 sampai seterusnya, Tuhan pasti akan menyertai, memelihara hidup kita. Dan kalau kesulitan itu terjadi, memang itu sudah dinubuatkan di dalam Matius 24 ayat 1 sampai ayatnya ke-44. Itu dikatakan bahwa kesulitan demi kesulitan
itu pasti akan dialami oleh manusia. Oleh sebab itu, pesan saya hari ini, biar kita tetap tegar di dalam kita memasuki tahun 2023. Tetaplah percaya, jangan bimbang, tetap yakin kita ini anak Allah yang pasti Allah akan pelihara kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita tundukkan kepala dan kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur, terima kasih. Buat hari ini kalau kami merenungkan firman-Mu, Tuhan biarlah firman-Mu yang sudah kami dengar, Tuhan meteraikan itu dalam hidup kami. Kami menjadi anak-anak Tuhan yang dipelihara oleh Tuhan, yang tidak pernah takut oleh situasi keadaan apapun, yang tidak pernah bimbang oleh mujizat Tuhan yang Tuhan pasti akan nyatakan. Tuhan berkati hamba-hamba-Mu, para pelayan dan seluruh jemaat-Mu yang ada di Gereja Betel Indonesia, Jalan Sulung Sekolahan, Surabaya. Gembala, wakil gembala, dan seluruh staf pengembalaan dan bahkan seluruh jemaat Tuhan. Tuhan berkati, Tuhan sertai. Kami yakin dan percaya Tuhan pasti akan menyertai, memelihara hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa, kami mengucap syukur. Amin, amin. Selamat menyongsong tahun yang baru, 2023. Tuhan memberkati. Demikianlah firman Tuhan yang disampaikan. Biarlah firman ini boleh menjadi berkat bagi kita semua yang sudah mendengarkan akan ibadah online ini. Terima kasih. Kita akan tutup dengan doa. Bapa yang di surga, kami bersyukur kalau hari ini kami sudah mengakhiri ibadah online. Biarlah Tuhan, Engkau memberkati setiap mereka yang sudah mendengar akan khotbah ini. Dan kami percaya Tuhan, Engkau senantiasa melindungi kami, menyertai kami, bahkan memberkati kami. Untuk kami masuk di tahun yang baru pada besok hari, biarlah Tuhan senantiasa memimpin perjalanan hidup kami, karena kami tahu Tuhan, Engkau sudah memimpin di tahun 2022. Kami percaya untuk memasuki tahun 2023, Tuhan tetap memberikan perlindungan, penyertaan atas kami, bahkan berkat-berkat-Mu melimpah dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapak, Engkau memberkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapak, terima kasih, terpujilah nama-Mu. Angkat tangan saudara ke atas dan terimalah berkat dari Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih sayang dari putranya yang tunggal, yaitu Tuhan kami Yesus Kristus, bahkan persekutuan dengan Roh Kudus mulai saat ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus Kristus datang kembali. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan kami sudah mengucap syukur. Yang percaya katakan, amin. Saya mengucapkan selamat menyongsong tahun baru 2023. Tuhan Yesus memberkati.